Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, siapa coba, Dimas Arif Solihin. Oke, teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang fenomenologi Husserl, yang dimana memang beliau itu lahir dari fenomena pendapat beliau itu lahir dari abad ke-20. Nah, tapi gagasan beliau itu masih relevan di era kita sekarang ini. Nah, kalau dulu Husserl itu menekankan bahwa pendapat dia itu salah satunya itu look at the thing itself. Nah, dan proses bracketing seperti menyisihkan asumsi, ya kan. Nah, maka di zaman digital kita sekarang ini, apalagi lebih tepatnya itu media sosial yang banyak kita alami, pendekatan ini bisa menjadi kritis untuk memahami realitas yang sering kali dipenuhi oleh opini dan algoritma. Lebih tepatnya seperti itu ya teman-teman ya, opini dan algoritma. Nah, fenomenanya itu di era sekarang itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu bracketing digital. Nah, apa sih bracketing digital itu? Bracketing digital itu di tengah banjirnya informasi, hoax, dan farming media, terus reduksi fenomenologis mengajarkan untuk kita menyaring pengalaman gitu dan menunda prasangka. Jadi kita itu tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini seperti ini. Kita mendapat satu informasi dari sebuah video pendek terus kita menyimpulkan rupanya seperti ini. Itu tidak boleh. Nah gitu. Terus apalagi kita membaca berita viral itu, kita perlu menyingkirkan asumsi politiknya, ya kan, perlu itu. Atau juga semisal tentang agama, kita bisa melihat fakta yang ada gitu, realitanya yang ada, kita harus kita lihat. Nah, terus yang kedua itu ada intensionalitas dalam sosial media. Nah, beliau itu menekankan bahwa kesadaran selalu mengarah pada objek gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, ya kan, objek itu bisa banyak banget. Semisal postingan, tweetan, atau video-video pendek TikTok itu, ya kan. Fenomenologi membantu kita memahami bahwa setiap interaksi digital itu nggak netral gitu. Hampir rata-rata nggak netral. Ada yang memihak satu ini, kayak media ini dia memihak pada satu ini, ada media ini memihak satu ini. Saya ambil contoh seperti ini. Saya itu seorang politikus, terus ada media itu lebih memihak kepada saya. Media itu memuji-muji saya, ya kan, karena saya itu seorang politikus yang banyak memberi dia gitu loh. Maksudnya banyak memberi jajan gitu ke dia itu. Atau enggak, contohnya seperti ini, saya semisal jadi seorang saya menjadi seorang guru. Lah, saya menjadi seorang guru itu, saya tuh dicintai banyak oleh murid-murid saya. Karena apa? Karena saya itu suka memberi. Nah, sama bapak itu aja, bapak itu suka memberi. Jangan sama bapak yang itu orangnya pelit bla bla segala macam. Nah, seperti itu, saya ambil contohnya satu seperti itu. Jadi sifatnya tuh gak netral, dia gak netral. Nah, arahnya tuh lebih ke intensional gitu loh, gak netral gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya itu ada reduksi editis dalam teknologi. Esensi dari smartphone bukan sekedar benda fisik. Nah, smartphone itu bukan sekedar benda fisik. Itu tuh lebih tepatnya tuh alat untuk berkomunikasi, identitas sosial kita. Nah, itu kita bisa melihat hakikat teknologi sebagai sarana membangun relasi, bukan sekedar konsumsi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini nih, gadget, smartphone itu tuh bisa menjadi alat
sarana kita untuk mencari relasi, bukan malah kita makan mentah-mentah. Konsumsi itu kan makan mentah-mentah ya, kita makan mentah-mentah gitu. Semisal nih kita pahamnya smartphone itu hanya kita gunakan untuk WA, kita pahamnya cuma untuk itu aja, WA WA WA. Padahal dalam hakikatnya tuh smartphone itu bisa digunakan untuk banyak hal. Kita mencari relasi, kita bisa mencari ilmu, kita bisa belajar dengan guru dimanapun berada. Kayak contohnya memakai Git Meet. Nah, terus ada selanjutnya itu Clifford Modern. Beliau itu membaca bahwa ekosistem digital seperti contohnya ruang virtual ini kan, kita ini kan ruang virtual ya, lebih tepatnya ruang virtual karena kita tidak bertatap langsung ya, ini ruang virtual ini kan. Itu tuh ruang virtual itu tempat kita membangun identitas dan makna dan relasi. Fenomenologi membantu kita memahami bagaimana pengalaman sehari-hari di media sosial membentuk struktur kesadaran kolektif seseorang. Nah, begitu teman-teman. Jadi lebih tepatnya itu, kita itu hidup di dua alam nyata dan alam virtual. Alam virtual apa? Seperti inilah alam virtual. Alam nyata itu apa yang kita lakukan kesehari-hari di muka bumi selain di dunia media sosial, seperti itu. Lebih tepatnya itu saya ambil contoh tuh kita nonton film Netflix. Film Netflix itu banyak hal. Terus dalam pendidikan juga banyak hal. Dalam pendidikan itu bisa kita pakai untuk daring ya kan. Seperti ini kita pakai untuk daring ya kan. Terus juga dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang salah satu tokoh filsafat yang mana saya relevansikan di era kita sekarang, di era digital sekarang. Mungkin itu saja ucapan saya. Ketika ada salah mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.